Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan saya Mas Pasir Luhur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histori sosial politik budaya. Jadi yang pertama, di channel ini saya akan mengeksplor Museum Jenderal Sudirman. Jadi Museum Jenderal Sudirman ini terletak di Purwokerto Barat, Desa Pasir Kidul. Sebelahnya mungkin ada Logawa Timur. Kita bisa mengeksplor di sini. Di depan kita ada sebuah bangunan di mana di atasnya itu ada tank. Mungkin nanti ada tank itu adalah tank peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Terus untuk peletakan batu pertama itu pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1995. Ya, mungkin kalau ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi ya. Saya baca dari googling atau web tahun 1995. Dan Jenderal Sudirman ini lahir di Rembang, di daerah Purbalingga. Dan beliau kenapa di Banyumas ini begitu terkenal, begitu kental dengan sejarahnya dari Jenderal Sudirman? Karena Jenderal Sudirman sendiri itu adalah sebagai komandan Divisi 5 di Batalion Banyumas pada saat revolusi tahun 1945. Mari kita ikuti dulu Sobat History Mania. Sobat History Mania, di awal museum ini, di pintu masuk, kita dapat melihat yaitu tandu. Ini sebenarnya replika. Tandu ini adalah simbol daripada perjuangan Jenderal Sudirman. Dan di sini juga ada replika senjata. Nah, senjata ini mungkin bisa dikatakan cikal bakal dari M16. Ini adalah M1. Nah, kalau ini mungkin sedikit lupa senjatanya. Dan setelah tandu ini kita dapat melihat yaitu diorama. Peristiwa di sana itu adalah pada masa kecil dari Jenderal Sudirman, Bapak Jenderal Sudirman. Sampai di sebelah sana itu adalah masa akhir hayat dari Jenderal Sudirman. Sungguh perjuangannya begitu besar bagi seorang anak bangsa. Jenderal Sudirman adalah kesatria daripada patriot-patriot bangsa ini. Dan disinilah harus kita timbulkan kepada anak-anak bangsa Indonesia untuk mempunyai semangat besar seperti Jenderal Sudirman. Mari kita ikuti terus Sobat History Mania. Sobat History Mania, sejarah telah mengungkapkan berbagai peristiwa, fakta daripada peristiwa. Nah, salah satunya terdapat hubungan dinamika antara Soekarno dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman atau Bung Karno. Jadi bisa kita lihat di sana itu adalah foto di mana pada saat itu Presiden Soekarno akan berpidato di hadapan rakyat Indonesia yang pada saat itu berada di lapangan di Yogyakarta. Pada peristiwa ini memang kita melihat militer Yogyakarta atau Taruna sedang mendemonstrasikan. Tapi setelah ini itu akan Presiden Soekarno akan berpidato. Dalam pidatonya adalah jika agresi militer kedua akan terjadi lagi, maka saya akan memimpin langsung daripada perjuangan Indonesia di dalam gerilyanya. Tetapi pada saat itu ketika terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman mengalami suatu kontra, mengalami berselisih. Dalam perselisihannya itu adalah ketika Jenderal Sudirman yang di sana meminta untuk Presiden Soekarno agar segera keluar daripada Gedung Agung di Yogyakarta, tapi Presiden Soekarno tidak mau. Dalam kalimatnya Presiden Soekarno, engkau adalah seorang militer dan saya adalah presiden yang harus mengayomi daripada rakyatnya. Jadi pada saat itu Jenderal Sudirman mungkin sedikit istilahnya
kurang berkenan karena di saat pidatonya di hadapan rakyat di Yogyakarta, Presiden Soekarno akan memimpin. Tapi itulah sejarah, bagaimana peristiwa itu yang akan terjadi. Dan akhirnya Soekarno memberikan komando langsung kepada Jenderal Sudirman, buatlah perang semesta rakyat. Itulah sejarah. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan ke sana. Di situ ada diorama tentang peristiwa pertemuannya kembali Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan Presiden Soekarno. Oke, ikuti terus Sobat History Mania. Sobat History Mania, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno mengalami dinamika dan diakhiri juga dengan suatu keharuan pertemuan dari pemimpin besar Presiden Soekarno dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita lihat di situ ada sebuah foto. Foto tersebut menunjukkan pertemuan yang mengharukan antara Presiden Soekarno dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di pertemuan itu bagaimana saling melepas tentang perjuangan dan keheroikan, kepahlawanan. Mereka sama-sama melepas bagaimana rasa sakitnya, rasa pengorbanannya terhadap bangsa ini. Dan dua pemimpin besar satu dari TNI, satu lagi dari sipil, mereka saling merangkul. Itulah yang disebut dengan persatuan. Sobat History Mania, lihat. Sobat History Mania, inilah patung Jenderal Sudirman yang begitu gagahnya dalam mengusir para penjajah kolonial Belanda. Jenderal Sudirman tidak menginginkan kolonial Belanda untuk dapat bercongkol lagi di tanah air Indonesia ini. Dan ada suatu diorama yang menarik, yaitu mengenai perjuangan dari Jenderal Sudirman yang ditandu oleh para pembantu militernya. Dan situ kita bisa melihat, ini adalah diorama yang sangat mengesankan ya, di mana Jenderal Sudirman ditandu oleh para pembantu militernya, dan di sini Jenderal Sudirman dan para pejuang-pejuang nasional Indonesia, para pahlawan Indonesia itu bersatu dengan rakyat. Apa yang disebut dengan manunggal bersama rakyat, TNI manunggal bersama rakyat. Karena perjuangan Jenderal Sudirman itu tidak mudah dalam mengusir penjajah kolonial Belanda. Karena masih begitu kuat Belanda dari Perang Dunia Kedua. Mereka diberikan oleh negara sekutu alat-alat yang cukup canggih dalam pertempuran, sehingga perlunya bersatu antara TNI dan rakyat untuk membangun kekuatan mengusir para penjajah kolonial Belanda. Dan inilah buktinya, walaupun pada saat itu Jenderal Sudirman sebetulnya adalah terkena sakit tuberkulosis yang mengakibatkan paru-parunya harus dikempes. Jadi pada saat ini perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman ditandu hanya menggunakan satu paru-paru saja. Bagaimana semangat perjuangannya, semangat kebangsaannya, semangat nasionalismenya dalam mengusir Baik Sobat History Mania, pada hari ini ada hari Sabtu ya, jadi pengunjung cukup ramai.
kita nanti akan sedikit mengulik atau mengganggu daripada pengunjung ya, bertanya-tanya tentang kesan-kesannya di sini. Baik, ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Nur. Ibu Nur. Ibu Nur asalnya dari mana? Dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Kelurahan? Banjarsoka. Banjarsoka. Oh. Kesini memang niatnya mau kesini apa sendiri atau dengan komunitas atau dengan Komunitas lansia. komunitas lansia? Wah, berarti semangatnya masih tinggi ya, lansia. ya. Masih ke museum Jenderal Sudirman. Ibu, setelah melihat mungkin museum Jenderal Sudirman ini, kesannya gimana ya? Motivasi anak muda nanti jadi tahu perjuangannya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ya. Itu udah berkorban untuk rakyat Indonesiaan. Jadi ya kita mengenang lah untuk anak-anak cucu kita. Baik, berarti apa ya istilahnya meneruskan generasi perjuangannya Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman ya kepada generasi muda. Dan pemandangannya bagus nggak Bu? Bagus ya. Setelah itu mungkin Ibu akan kemana nih setelah ini? Habis ini langsung pulang. Langsung pulang ya. Udah. Mungkin apa yang bisa menjadi kritik terhadap museum ini? Ya, lokasinya udah bagus. Kirain ya udah bagus lah. Cukup. Tidak ada yang bisa dikritik ya? Ya soalnya kalau aku lewat ke tempat itu selalu ramai. Berarti kan kalau selalu ramai berarti kan udah bagus. Baiklah, ya. baiklah Ibu. Baik, mungkin itu saja Ibu Nur. Saya terima kasih sudah istilahnya membantu kami di sini ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sobat History Mania, di Museum Jenderal Sudirman ini tidak hanya berupa wisata edukasi, tapi juga bisa berwisata ramah tamah sebagai keluarga. Di sini ada taman bermain dan masyarakat yang berkunjung di sini bisa duduk di taman bermain ini. Anak-anak bisa bermain di wahana permainannya. Jadi di sini di Museum Jenderal ini ternyata banyak yang bisa kita ulas. Tidak hanya dari segi edukasi saja, tapi dari segi hiburan. Sobat History Mania, di historiografi ini dijelaskan bagaimana kesuksesan Jenderal Sudirman atau dulu Kolonel Sudirman sebelum menjadi jenderal, dia sukses dalam memundurkan pasukan Inggris dari wilayah Ambarawa dan peristiwa itu disebut dengan Palagan Ambarawa. Sukses dalam mengundurkan dari penjajahan Inggris atau negara sekutu. Dan strategi militer yang dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman atau Kolonel Sudirman pada kala itu yaitu adalah supit urang. Sebenarnya seni berperang pada zaman mungkin kerajaan ya, supit urang ini adalah strategi pada zaman kerajaan, dipakai di saat perang nasional atau perang revolusi, dan itu berhasil mencegah pasukan sekutu untuk masuk ke dalam jantung pada saat itu di wilayah Jawa Tengah, jantung wilayah militer Jawa Tengah. Sobat History Mania, di sini saya berada di dalam
sebuah alat transportasi militer, entah ini adalah tank atau panzer, tapi ini bisa dikatakan sebagai alat transportasi militer. Jadi setiap ada pembukaan tentu ada akhir, dan di dalam alat transportasi ini saya juga ini adalah akhir daripada ekspor kami di Museum Jenderal Sudirman. Ya mungkin saya berpesan kepada pengunjung yang akan berkunjung di Museum Jenderal Sudirman supaya lebih menjaga kesopanan, kenyamanan, ketertiban dan keamanan ya. Karena saya melihat ini ada sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung, sangat disayangkan. Karena ini merupakan aset sebuah daerah, harus bisa membuat kenyamanan bagi pengunjung yang lain. Jadi jangan hanya wisatawan domestik ya, tapi wisatawan dari luar negeri mungkin bisa dapat berkunjung di sini. Dan mungkin saya hanya mengevaluasi beberapa hal. Salah satu contoh adalah sejarah terhadap Panglima Jenderal Besar Sudirman ini. Jadi ada yang belum terekspos atau belum tereksplor di sana, yaitu adalah peristiwa bagaimana pemilihan Jenderal Sudirman dengan Letnan Jenderal Urip Sumarjo. Jadi di situ juga ada semacam dinamika. Orang-orang senior itu lebih memilih Urip Sumarjo yang dibawa didikan Kenil, didikan militer Kenil, yaitu tentara Belanda, daripada didikan peta pembela tanah air dari Jepang. Tapi Jenderal Sudirman lah atau Sudirman lah yang dipilih oleh seluruh divisi-divisi, komandan divisi-divisi di wilayah Sumatera maupun di wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, semuanya memilih, hampir semuanya memilih Jenderal Sudirman. Dan salah satu lagi contoh mengenai pertemuannya antara Jenderal Sudirman dengan Tan Malaka, karena di situ sangat fenomenal dan sangat epik ya, dimana setelah masa revolusi sebetulnya ada Dwi Tunggal, ada dua. Selain Soekarno-Hatta, ternyata yang populer adalah Jenderal Sudirman dengan Tan Malaka. Dan terkenal pada saat itu konferensinya disebut dengan Persatuan Perjuangan. Karena Jenderal Sudirman dan Tan Malaka sepakat bahwa perjuangan diplomasi banyak hanya membuang waktu saja. Jadi perjuangan diplomasi pemimpin-pemimpin elit tidak membuahkan hasil yang baik, tidak menghasilkan yang diinginkan oleh, terutama oleh militer untuk merdeka 100%. Dan ada suatu hal yang epik pada pernyataan Jenderal Sudirman, yaitu lebih baik dibom atom daripada tidak merdeka 100%. Dan selain itu saya melihat tidak ada yang lain. Bagus, baik seluruh dari tempat ini, dan ini menjadi suatu cikal bakal seperti yang diwawancari oleh kita pengunjungnya Ibu Nur, menjadi generasi untuk menjadi generasi penerus daripada generasi-generasi perjuangan atau Sudirman-Sudirman kecil yang pada saat ini masih mungkin masih kecil, masih sekolah. Kalau di sini kita bisa melihat, mengekspor tentang siapakah Panglima Besar Jenderal Sudirman dan apakah siap untuk bisa menjadi Sudirman-Sudirman lain. Selain itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya baru untuk ngeblog ya, jadi banyak kesalahan mungkin. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.